Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayuballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas sebuah video tentang ajaran menyimpang Dwi Susanto dengan kedok pengobatan. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pesan mendalam dari Kiai Asmuni sebelum meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ihsan Pandeglang, Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur bin Kiai Haji Muhammad Nur. Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur wafat pada hari Selasa tanggal 8 Oktober yang lalu, saat beliau memberikan sambutan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pengajian bulanan di Pondok Pesantren Al-Ihsan Pandeglang, Banten. Sebelum meninggal dunia, beliau memberikan wasiat penting kepada santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Ihsan. Dalam sebuah siaran langsung di YouTube Al-Ihsan TV, Kiai Asmuni Muhammad Nur terlihat duduk bersama Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pengajian bulanan alumni Pondok Pesantren Al-Ihsan. Pada awal sambutannya, Kiai Haji Asmuni terlihat memuji Habib Ali dan gurunya, yaitu Habib Umar bin Hafiz. Di tengah sambutannya, beliau lantas memberikan wasiat dengan tegas kepada para santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Ihsan, agar tidak mengutak-atik nasab Ba'alawi, karena hal tersebut bisa mendapatkan murka dan kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah menyampaikan hal tersebut, Kiai Asmuni Muhammad Nur tiba-tiba tertunduk dan menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu lantas mengejutkan para santri, alumni, dan jamaah yang hadir, sehingga acara tersebut dihentikan seketika. Karena itu maka kalian seluruh santri Al-Ihsan, alumni Al-Ihsan, jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi, begitu. La siyama hadzal rajul yakni Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alamil islami. Bayangkan sama kalian, baru datang besok harus sudah lagi ke Kalimantan. Kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni, yang lain terserah, Habib tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ya. Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayuballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal seseorang bisa datang kapan saja, karena hal tersebut merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian akan datang di waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kepergian Kiai Asmuni Muhammad Nur merupakan duka yang mendalam bagi keluarga, santri, dan umat Islam di Indonesia. Beliau adalah sosok panutan dan teladan bagi kita semua. Beliau juga meninggalkan warisan ilmu dan akhlak yang mendalam bagi para santrinya. Pesantren Al-Ihsan berharap, ilmu yang diwariskan beliau akan menjadi pemandu bagi masa depan para santri dan umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat, kita dengar. Bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan. Menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing.
Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah, tidak. Bekal yang dibawa saat berpulang dan kita katakan meninggal dunia itu hanya satu, yaitu amal saleh. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan amal saleh kecuali dengan kalimat zikrullah. Zikir. 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 Zikir adalah nama lain dari amal saleh. Sekaligus secara bahasa juga pengingat. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir. Bukankah kita diperintahkan menunaikan salat? Salat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Baca Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Disebutkan 4 kali di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Doa itu amal saleh disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Udhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Anda setelah salat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka kata Allah, ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar berapa keuntungan yang diraih? Di kantor berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal, apa bakal zikir yang telah kamu siapkan? Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun, puluhan tahun kita hidup, untuk sholat pun belum mampu mengenal, mengetahui, memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Bahkan diberikan usia yang banyak pun, jangankan menghafal Quran, untuk baca pun masih belum punya waktu. Hadirin, anak-anak sekarang, kami katakan kepada Anda, saya membimbing anak-anak penghafal Quran. Ada yang matanya tak mampu melihat. Ada yang otaknya lumpuh. Usia 3 tahun, 4 tahun, menghafal Quran. Sampai hafal 30 juz. Dan ketika kami tanyakan kepada mereka, kenapa Anda menghafal Quran? Mereka katakan, untuk menjadi bekal ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak matanya buta. Orang katakan buta, kami katakan ditutup matanya oleh Allah supaya tidak memandang maksiat. Dia menghafal Quran, bapaknya menggendong, menaikkan ke motor. Diantarkan ke penghafal Quran sampai selesai hafalan Qurannya. Ketika dia pulang ditanya, kalau kami ingin berikan hadiah, apa yang kau harapkan? Kata beliau, saya hanya ingin doa saja, supaya Allah meringankan hisab saya di hari kiamat. Saya ingin katakan, ya Allah, saya mengakui saya banyak berbuat dosa, maka mohon dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini, kurangi hukuman kami ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah. Anak kecil, matanya buta, belum balik, belum berlaku hisab, menghafal Quran supaya minta hidupnya diringankan di hadapan Allah dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau sampai detik ini mengharapkan surga Firdaus, tapi belum serius mencari bekal, maka dengan cara apa lagi dan berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk mendekat kepadanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.